Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiani Rizky Purwaningtyas, dosen gizi dari UHAMKA. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang stunting. Tentu saja sudah pada tahu ya stunting itu apa, karena stunting ini sedang hits ya. Alhamdulillah dengan hitsnya stunting, jadi akhirnya banyak yang aware sama stunting itu apa, sama langkah-langkah untuk penurunan stunting. Tapi kalau yang belum tahu apa itu stunting, check it out. Ya, jadi stunting itu kondisi tinggi badan atau panjang badan anak itu di bawah standar dari standar rata-rata normal usianya. Ya, jadi ukurnya tinggi badan dibandingkan dengan usianya. Nah, kita teman-teman atau WA punya grafiknya nih standar tinggi atau panjang badan anak, misalnya anak 2 tahun, perempuan atau laki-laki berapa ya. Bagaimana menentukan anak itu stunting atau tidak? Jadi setelah diukur tinggi badan atau panjang badannya, dilihat berdasarkan umurnya, ada namanya Z-score. Kalau Z-score-nya di bawah min 2 SD itu sudah dinyatakan stunting ya. Lalu apa aja sih kondisi yang bisa menyebabkan stunting? Jadi stunting ini kompleks permasalahannya, sebenarnya bukan hanya dari gizi saja ya, makanya penanganannya pun perlu multisektoral ya. Tapi yang jelas yang berpengaruh secara langsung itu ada asupan gizinya dan juga ada penyakit, khususnya penyakit infeksi. Nah, jadi kalau anak sering sakit, bisa nggak sih menjadi anak itu stunting? Anak itu menjadi stunting? Tentu saja bisa, apalagi kalau sakitnya sakit infeksi seperti diare. Ini diare yang paling sering menyebabkan stunting pada anak ya. Kemudian ada kecacingan juga. Kecacingan ya, jadi kalau anak-anak itu sering main tanah, itu bagus sebenarnya untuk perkembangan sensorinya. Tapi jangan lupa setelah main di treatment dengan baik untuk PHBS-nya ya, cuci tangan di air mengalir dengan sabun yang baik. Atau anak yang tidak memakai sandal itu pun harus waspada, dan jangan lupa minum obat cacing rutin ya per 6 bulan untuk menghindari kecacingan sehingga anak tidak beresiko stunting. Oke? Kemudian untuk dari asupan gizinya, apa saja nih asupan gizi yang memang jika kekurangan bisa banget menyebabkan stunting ya. Untuk dari asupan gizinya, yang pertama, energi anak itu harus terpenuhi, ibu-ibu ya. Energi anak harus terpenuhi, karena stunting kan memang tentang tinggi badan ya. Tinggi badan artinya pertumbuhan. Kita tahu zat gizi yang penting untuk pertumbuhan adalah protein. Tetapi kalau energinya nggak terpenuhi, proteinnya akan dijadikan sumber energi. Jadi proteinnya tidak bisa digunakan maksimal untuk pertumbuhan. Nah, jadi pertama energi harus terpenuhi, ibu-ibu. Untuk anak usia PAUD 4-6 tahun, itu kecukupan energinya itu sekitar 1400 kilokalori. Nah, kalau ibu-ibu melihat di bungkus makanan kemasan itu ada AKG, berdasarkan AKG 2100 atau 2200 kilokalori, itu untuk orang dewasa. Kalau untuk anak usia PAUD itu 4-6 tahun itu 1400 kilokalori. Jadi 2/3 ya, 2/3 dari 2100 tadi. Energi harus terpenuhi. Itu bisa terpenuhi dibagi menjadi beberapa kali makan. Ada 3 kali makan utama, pagi, siang, malam. Sarapan itu jangan pernah terlewatkan, sarapan pada anak. Jangan pernah, oh anak saya mulus nggak terbiasa sarapan, makanya sebelum berangkat sekolah nggak pernah sarapan. Jangan ya, karena kalau anak nggak sarapan nanti justru akan menimbulkan anak itu jajan yang tidak terkontrol, jajan apalagi jajan-jajannya kurang sehat. Kemudian di dalam kelas juga nanti jadi tidak fokus. Oke. Kemudian selain dari 3 kali makan utama, kebutuhan energi anak juga
jangan lewatkan 2 kali snacking, 2 kali waktu cemilan. Ya, cemilan pagi dan cemilan sore. Cemilan pagi di antara waktu makan pagi dan waktu makan siang. Ya, sekitar jam 9. Kemudian cemilan sore di antara waktu makan siang dan waktu makan malam sekitar jam 3. Oke? Setelah energinya terpenuhi, baru ke zat-zat gizi lainnya. Ya, zat gizi lainnya pertama ada zat gizi makro dulu. Ada protein, lemak, karbohidrat nih. Protein ini yang sangat penting untuk pertumbuhan. Ya, anak itu bisa menjadi tinggi kalau energinya terpenuhi, zat gizi makro terpenuhi dan proteinnya juga terpenuhi. Ya. Karena protein ini mengandung asam-asam amino, terutama ada banyak asam amino esensial yang memang itu harus kita penuhi dari makanan, nggak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, salah satu yang berperan penting ada isoleusin. Isoleusin itu sangat berperan penting untuk pertumbuhan, seperti pertumbuhan massa otot, jaringan otot dan jaringan-jaringan lainnya. Ya, jadi sebenarnya konsumsi protein setiap kali makan utama itu penting. Ya, terutama protein hewani harus ada di setiap makan utama. Makan pagi, siang, malam, jangan lewatkan protein hewani untuk pencegahan stunting. Tapi selain protein hewani, ternyata protein nabati juga penting. Ada beberapa protein nabati yang mengandung banyak asam amino esensial seperti isoleusin. Nah, yang mungkin jarang terpikirkan oleh kita adalah biji labu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nih, apalagi sebentar lagi bulan puasa, mungkin ibu-ibu sering buat kolak. Nah, biji labunya jangan dibuang. Kalau bikin kolak labu, biji labunya bisa diolah, dikeringkan, diolah menjadi aneka makanan gitu ya. Karena di dalam biji labu ini banyak kandungan asam amino isoleusin ya, yang penting untuk pertumbuhan anak. Oke. Karbohidrat tentu sangat penting ya sebagai sumber energi utama. Lemak juga penting bagi anak ya, tapi jangan berlebihan juga. Karena sekarang angka obesitas pada anak sudah mulai tinggi, ibu-ibu. Baik, selain zat gizi makro, tadi zat gizi makro ada protein, lemak, dan karbohidrat ya, yang untuk memberikan sumbangsi energi. Lalu ada juga zat gizi mikro, zat gizi yang kebutuhannya kita memerlukannya tuh kecil jumlahnya, tetapi kalau tidak terpenuhi itu dampaknya bisa besar. Nih, ada berdasarkan beberapa penelitian, ada zat-zat gizi mikro yang memang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya stunting pada anak balita. Pertama seperti vitamin A. Ya, vitamin A itu untuk pembentukan jaringan. Maka dari itu kenapa pemerintah setahun 2 kali mengadakan program KVA, kapsul vitamin A, di setiap bulan Februari dan Agustus ya. Oke. Jadi ibu-ibu yang anaknya masih balita jangan lewatkan ke posyandu setiap bulan Februari dan Agustus ya. Dan kalau bisa setiap bulan ke posyandu, karena untuk memantau tinggi badan, bukan hanya untuk meminta kapsul vitamin A saja ya, untuk pantau tinggi badan. Karena kalau tinggi badan tidak dipantau, tidak diukur secara standar, mengukurnya kasat mata saja, oh iya anak saya sama kok dengan anak-anak seusia sepantaran teman bermainnya. Tapi ternyata setelah dicek ke posyandu, diukur, ternyata anaknya termasuk stunting. Padahal sama dengan anak-anak lainnya, ya ternyata anak-anak lainnya juga stunting gitu. Jadi memantau tinggi badan ini sangat penting ya ibu-ibu. Kemudian selain vitamin A, zat gizi mikro lain yang untuk mencegah stunting ada kalsium. Kalsium kita tahu untuk pertumbuhan tulang, untuk kontraksi otot. Ya. Jadi kalau kekurangan kalsium ini akan muncul gangguan atau penyakit namanya rickets. Ya.
seperti lebih kecil, kemudian sering kram otot, itu rickets ya. Kalsium bisa kita dapatkan dari mana? Dari produk ikan, seafood, dari susu dan produk turunannya. Tapi jangan mengandalkan susu, jangan mendewakan susu sebagai sumber kalsium atau sumber lainnya, atau susu untuk menggantikan makan pokok. Anak nggak mau makan, biarin aja, yang penting dia minum susu, jangan ya. Oke, jadi untuk makan anak ini harus seimbang. Sekarang slogannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi pedoman gizi seimbang sesuai isi piringku. Nanti akan saya sebutkan bagaimana sih isi piring pada balita yang seharusnya. Ya, selain kalsium, ada juga zat besi. Ya, jadi balita yang stunting banyak karena dia mengalami anemia. Ya, jadi anemia pada anak itu bisa menyebabkan stunting karena kekurangan zat besi. Ini nanti peredaran oksigen ke seluruh tubuhnya dan peredaran sari-sari makanan, zat-zat gizinya itu kurang maksimal, akhirnya bisa menyebabkan stunting ya. Maka jangan lupa sebenarnya kalau anak di bawah 2 tahun itu masih perlu suplemen zat besi ya. Kemudian makan makanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Lalu perhatikan juga ada beberapa makanan yang menghambat penyerapan zat besi ya. Misalnya kalau ibu-ibu ngajak anaknya makan bakso. Bakso itu kan dari daging ya, kalau baksonya yang benar gitu, bukan bakso tepung ya. Bakso dari daging sapi itu banyak kandungan zat besinya. Nah, kalau makan bakso minumnya jangan es teh ya, karena teh, kopi, dan susu itu kalau dimakan bersama daging atau makanan sumber zat besi lainnya itu bisa menghambat penyerapan zat besi, jadi bisa menyebabkan anemia ya. Jadi kalau mengkonsumsi susu jangan bersama daging merah, jangan bersama telur gitu ya. Dan kopi dan teh itu diminimalisir untuk anak-anak ya. Kemudian yang terakhir ada seng atau zinc ya. Ini peranannya sangat banyak di dalam metabolisme tubuh kita untuk pencegahan stunting ya, karena dia menjadi perantara beberapa reaksi metabolisme untuk pertumbuhan anak ya. Seng ini bisa kita dapatkan dari beberapa makanan seperti seafood, terutama di kerang-kerangan. Ini kerang atau oyster tinggi banget kandungan sengnya ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi untuk mencegah stunting tadi, anak harus makan sesuai isi piringku yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang saya lihat fenomena di masyarakat kita, anak-anak itu makan piring itu nasinya tuh 1 piring penuh, tapi nanti lauknya tuh misalnya hanya sedikit gitu. Jadi nasinya ini lebih dari setengah piringnya, padahal seharusnya nasi itu 35% atau sepertiga lebih dikit, sepertiga piring lebih dikit ya. Nanti 35% lainnya itu lauk pauk, lauk hewani dan lauk nabati, misalnya telur, tempe ya. 35% berarti sepertiga piring lebih sedikit, dan sisanya 30%-nya itu untuk sayuran dan buah-buahan ya. Jadi jangan nasinya yang paling banyak ya. Baik, ini saya akan simulasikan apa sih dampaknya kalau anak tidak tercukupi kebutuhan gizinya tadi, baik gizi makro ataupun mikro ya. Di sini saya ada mainan ya, mainan semacam puzzle. Kita umpamakan yang panjang ini adalah energi dan zat gizi makro ya.
Sedangkan konektor yang kecilnya adalah zat gizi mikro. Ya, panjang kan berarti besar ya, karena zat gizi makro kita butuhkan dalam jumlah besar, sedangkan zat gizi mikro kita butuhkan dalam jumlah sedikit. Tapi kalau kebutuhannya nggak terpenuhi, maka dampaknya bisa ke banyak hal seperti stunting ya. Misalkan si A, balita A, dia tidak tercukupi deh. Dia tidak tercukupi, misalkan proteinnya tidak tercukupi. Proteinnya tidak tercukupi, misalnya ini energinya tercukupi nih, energinya tercukupi. Kalau tercukupi berarti ada gini ya, energinya tercukupi. Lalu karbohidratnya tercukupi, lemaknya tercukupi, tapi proteinnya tidak tercukupi. Ya, sedangkan untuk zat gizi mikronya juga, untuk zat gizi mikronya, karena dia suka sayur-sayuran dan buah-buahan dan suka makan seafood misalnya, akhirnya misalnya vitamin A-nya tercukupi karena dia ibunya rajin membawa dia ke posyandu setiap bulan Februari dan Agustus. Kalsiumnya tercukupi, lalu zat besinya tercukupi, dan sengnya tercukupi. Tapi tadi proteinnya tidak tercukupi. Nah, ini kan fungsinya untuk menghubungkan. Jadi zat gizi mikro ini banyak digunakan untuk memperantarai reaksi-reaksi zat gizi makro seperti reaksi pembentukan energi gitu ya. Tadi kalau ini proteinnya nggak ada, ini baru energi, karbohidrat, dan lemak. Ya. Lalu ini zat gizi mikronya untuk menghubungkan. Ini zat gizi mikronya tercukupi, tapi proteinnya tidak tercukupi. Akhirnya dia tingginya segini nih, tingginya segini. Ya, anaknya tingginya segini. Kita lihat anak yang tercukupi energinya, tercukupi karbohidratnya, tercukupi lemaknya, dan tercukupi proteinnya, ya. Serta untuk kalsium tercukupi, zat besi tercukupi, kemudian seng tercukupi, vitamin A tercukupi. Maaf nih. Nih, segini tercukupi semua, ada semua. Kita susun, energi tercukupi, protein tercukupi, ini tercukupi, kalsium misalnya, ya. Lalu lemak, lalu karbohidrat, ini tercukupi semua. Zat gizi makro dan zat gizi mikronya. Maka dibandingkan yang si A tadi, ini si B, ini si A. Akhirnya si A lebih tinggi, si B lebih tinggi dibandingkan si A. Si A stunting karena ada yang nggak tercukupi, gitu. Ya? Atau kita balik, misalnya ada lagi si C. Ada lagi si C nih. Si C energi, lemak, karbohidrat, dan proteinnya dia tercukupi. Tapi misalnya vitamin A-nya nggak tercukupi. Jadi yang tercukupi hanya kalsium, zat besi, dan seng. Maka tetap
dia tetap stunting. Begitu ya. Jadi itulah simulasinya begini. Itulah pentingnya pangan dengan gizi berimbang, gizi seimbang ya untuk mencegah stunting. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.